Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah dan biografi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca sholawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan kita berselawat kita semakin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Oke, langsung saja. Berikut merupakan sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Ada 10 orang, yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang Quraisy dari kabilah yang sama dengan Rasulullah SAW. Hanya berbeda keluarga. Bila Abu Bakar As-Siddiq berasal dari keluarga Tamimi, maka Rasulullah SAW berasal dari keluarga Hashimi. Keutamaannya, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang selalu menjaga kehormatan diri. Ia seorang yang kaya, pengaruhnya besar, serta memiliki akhlak yang mulia. Sebelum datangnya Islam, beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang memiliki karakter yang mirip dengan Rasulullah SAW. Belum pernah ada orang yang menyaksikan Abu Bakar minum arak ataupun menyembah berhala. Dia tidak pernah berdusta. Begitu banyak kemirikan antara beliau dengan Rasulullah SAW, sehingga tak heran kemudian beliau menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Rasulullah selalu mengutamakan Abu Bakar ketimbang sahabatnya yang lain, sehingga tampak menonjol di tengah-tengah orang lain. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang dipilih melalui musyawarah oleh para sahabat. Abu Bakar sendiri menjadi khalifah tidak lama, hanya sekitar 2 tahun, karena beliau meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya ada sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berasal dari kabilah yang sama dengan Rasulullah dan masih satu kakek dengan yakni Ka'ab bin Lu'aim. Umar bin Khattab masuk Islam setelah bertemu dengan adiknya Fatimah dan suami adiknya Sa'id bin Zaid pada tahun ke-6 kenabian. Sebelum Umar, telah ada 39 orang laki-laki dan 26 wanita yang masuk Islam. Di kaumnya, Umar dikenal sebagai seorang yang pandai berdiskusi, berdialog, memecahkan permasalahan, serta bertemperamental yang lumayan keras. Setelah Umar masuk Islam, dakwah kemudian dilakukan secara terang-terangan. Begitupun di saat hijrah. Umar adalah segelintir orang yang berhijrah dengan terang-terangan. Ia sengaja berangkat pada siang hari dan melewati gerombolan Quraisy. Ketika melewati mereka, Umar berkata, "Aku akan meninggalkan Mekah dan menuju Madinah. Siapa yang ingin menjadikan ibunya kehilangan putranya atau ingin anaknya menjadi yatim, silahkan menghadang aku di belakang lembah ini." Mendengar perkataan Umar yang tak seorang pun yang berani membuntuti apalagi mencegah Umar. Umar merupakan khalifah kedua pengganti Abu Bakar As-Siddiq yang wafat. Sebagai khalifah, Umar adalah seorang yang sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya. Sampai setiap malam ia berkeliling khawatir masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya, serta kekuasaan Islam pun semakin meluas keluar dari Jazirah Arab. Yang ketiga ada sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat dermawan. Dalam sebuah persiapan pasukan perang, pernah Utsman membiayainya seorang diri. Setelah kaum muslimin hijrah, saat kesulitan air, Utsmanlah yang membeli sumur dari seorang Yahudi untuk kepentingan kaum muslimin. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinannya, Utsman merintis penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf dari lembaran-lembaran yang mulai ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Yang keempat ada sahabat Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib merupakan pemuda pertama yang masuk Islam. Ia yang menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidurnya saat beliau hijrah. Ali bin Abi Thalib yang dinikahkan oleh Rasulullah dengan putri kesayangannya Fatimah. Ali yang sangat sederhana kehidupannya dan memiliki wawasan yang sangat luas. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat pengganti Utsman bin Affan. Selanjutnya ada Thalhah bin Ubaidillah, sahabat kelima yang oleh Rasulullah SAW dijamin masuk surga, yang pada perang Uhud terkena lebih dari 70 tikaman atau panah serta jari tangannya putus. Namun Thalhah yang berperawakan kekar serta sangat kuat inilah yang melindungi Rasulullah di saat genting. Beliau memapah Rasulullah yang tubuhnya telah berdarah menaiki bukit Uhud yang berada di ujung medan pertempuran. Saat kaum musyrikin pergi meninggalkan medan peperangan karena mengira Rasulullah telah wafat. Saat itu Thalhah berkata kepada Rasulullah, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku." Nabi tersenyum seraya berkata, "Engkau adalah Thalhah kebajikan." Sejak itu beliau mendapat julukan burung elang dari Uhud. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, "Orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa yang senang melihat seorang yang syahid berjalan di muka bumi, maka lihatlah Thalhah." Yang selanjutnya, yang keenam ada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah sahabat karib dari Thalhah. Beliau muslim pada usia 15 tahun dan hijrah pada usia 18 tahun. Dengan siksaan yang ia terima dari pamannya sendiri, kepahlawan Zubair bin Awam pertama terlihat pada saat perang Badar, saat ia berhadapan dengan Ubaidah bin Sa'id. Zubair bin Awam berhasil menombak kedua matanya sehingga akhirnya ia tersungkur tak bergerak lagi. Hal ini membuat pasukan Quraisy ketakutan. Rasulullah sangat mencintai Zubair bin Awam. Beliau pernah bersabda, "Setiap nabi memiliki pengikut pendamping yang setia, dan hawariku adalah Zubair bin Awam." Zubair bin Awam adalah suami Asma binti Abu Bakar yang menghantarkan makanan pada saat Rasul hijrah bersama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Umar, saat panglima perang menghadapi tentara Romawi di Mesir, Amr bin As meminta bala bantuan kepada Amirul Mukminin. Umar bin Khattab kemudian mengirimkan 4.000 prajurit yang dipimpin oleh 4 orang komandan. Dan ia menulis surat yang isinya, "Aku mengirim 4.000 prajurit bala bantuan yang dipimpin 4 orang sahabat terkemuka dan masing-masing bernilai 1.000 orang. Tahukah Anda siapa 4 orang komandan itu? Mereka adalah Ubaidah ibnu As-Samit, Al-Miqdad ibnul Aswad, Maslamah bin Mukhalid, dan Zubair bin Awam." Demikianlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pasukan kaum muslimin berhasil meraih kemenangan. Yang selanjutnya ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang yang sukses. Namun pada saat berhijrah ia meninggalkan semua harta yang telah ia usahakan sekian lama. Namun saat telah di Madinah pun beliau kembali menjadi seorang yang kaya. Dan saat beliau meninggal, wasiat beliau adalah agar setiap peserta perang Badar yang masih hidup mendapat 400 dinar. Sedang yang masih hidup saat itu sekitar 100 orang, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Beliau pun berwasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada kaum muslimin. Sehingga Aisyah berdoa, semoga Allah memberi minum kepadanya air dari mata air salsabil di surga. Yang kedelapan ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang terkena panah fisabilillah. Seorang yang keislamannya sangat dikecam oleh ibunya, namun tetap tabah dan kukuh pada keislamannya. Yang kesembilan ada Sa'id bin Zaid, adik ipar dari Umar bin Khattab. Banyak orang yang lemah berkumpul di rumah beliau untuk memperoleh ketentraman dan keamanan, serta penghilang rasa lapar. Karena Sa'id adalah seorang sahabat yang sangat dermawan dan murah tangan.
Yang ke-10 atau yang terakhir, ada nama sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah yang pada akhirnya terpaksa membunuh ayahnya saat perang Badar. Sehingga Allah menurunkan Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Begitupun dalam perang Uhud, Abu Ubaidah lah yang mencabut besi tajam yang menempel pada kedua rahang Rasulullah. Dan dengan begitu beliau rela kehilangan giginya. Abu Ubaidah mendapat gelar dari Rasulullah sebagai pemegang amanah umat. Seperti dalam sabda beliau, tiap-tiap umat ada orang pemegang amanah, dan pemegang amanah umat ini adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Sekian dari kami, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Apabila ada kesalahan mohon maaf.